Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang kedua dari pembahasan kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah yang dikarang oleh guru kami yang mulia Syekh Abdul Salam bin Salim bin Raja As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Para koordinator baik ikhwah maupun akhwat, musyrif dan juga musyrifah, dan juga para admin semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah, meminta pertolongan kepada Allah SWT dan bertabarruk dengan menyebut nama Allah di awal kitab ini. Kemudian diikuti dengan membaca khutbatul hajah yang dahulu pernah dibaca oleh Nabi SAW di awal khutbah beliau. Dan isi dari khutbatul hajah di sini adalah sangat dalam. Di dalamnya ada pujian kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, beristighfar, bertaubat, berlindung kepada Allah dari kejelekan diri dan kejelekan amalan-amalan, dan pengakuan dari seorang hamba bahwasanya hidayah adalah di tangan Allah. Kalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada yang menyesatkan. Dan apabila Allah menghendaki untuk menyesatkan, maka tidak ada yang memberikan hidayah. Di dalamnya juga ada penyebutan 2 kalimat syahadah dan penyebutan 3 ayat di dalam Al-Quran. Yang ketiga ayat ini, di dalamnya ada perintah untuk bertakwa kepada Allah yang merupakan kesuksesan dan sebab keberuntungan seseorang di dunia maupun di akhirat. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'd, adapun setelah itu, faqad ba'atsallahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas. Sungguh Allah telah mengutus Muhammad nabinya sebagai rahmat bagi manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nabi SAW diutus oleh Allah SWT adalah bentuk rahmat Allah SWT kepada manusia, karena beliau menyampaikan hidayah Allah SWT, petunjuk Allah kepada manusia. Wa ja'ala ummatahu ummatan wasatan, dan Allah telah menjadikan umat beliau yang mengikuti beliau sebagai umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan. Dalilnya adalah firman Allah yang artinya dalam surat Al-Baqarah 143, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian, yaitu umat Islam, sebagai umat yang pertengahan, supaya kalian menjadi saksi bagi manusia dan supaya Rasul menjadi saksi bagi kalian. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna wasatan, umat yang pertengahan di sini. Maksudnya adalah umat yang udulan, umat yang adil, umat yang ada di pertengahan. La yamiluna 'anil haqqi la ila ghuluwin wa la ila jafa. Mereka tidak menyimpang dari kebenaran menuju ghulu, berlebih-lebihan, dan mereka juga tidak menyimpang menuju kepada berkurang-kurangan, kebalikan dari berlebih-lebihan. Bal yatawassatuna wa ya'tadilun. Tetapi mereka adalah di pertengahan. Dinul Islam qad naha 'anil ghuluwi wal jafa. Karena sesungguhnya agama Islam ini telah melarang dari berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan. Wa amara bit tawassuti wal i'tidal fil umuri kulliha.
dan memerintahkan umatnya untuk senantiasa berada di pertengahan dalam keadaan adil di dalam seluruh perkara semuanya. Wa inna min abrazi simati hadzal din al-adlu aw al-adla wal insaf wa 'adam adh-dhulmi wal hukma bil qistasil mustaqim. Dan sesungguhnya di antara keistimewaan agama ini yang paling nampak adalah adanya keadilan, adanya keseimbangan, tidak ada kezaliman dan menghukumi manusia dengan timbangan yang lurus, timbangan yang adil. Ini termasuk keistimewaan agama Islam yang paling nampak, yang sangat kelihatan di dalam agama ini. Wa inna khaira man yumaththilul wasatiyah fil aqwali wal a'mali wal mu'taqadat al-wasatiyata allati ja'a bihal Islam khairu atau khairan man yumathiluha hum ahlus sunnah wal jamaah. Dan sesungguhnya sebaik-baik orang yang mempraktekkan keseimbangan, keadilan, pertengahan di dalam ucapan, perbuatan ataupun di dalam masalah akidah, pertengahan yang datang dengannya Islam. Sebaik-baik orang yang mempraktekannya, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah alladzina tamathalul Islam fi jami'i umurihim iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidin ittiba'an lil kitabi wa sunnah wifqa fahmi salafil ummah. Siapa mereka? Orang yang paling mempraktekkan pertengahan, keseimbangan, keadilan baik di dalam ucapan, perbuatan maupun akidah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Karena mereka adalah orang yang melaksanakan Islam di dalam seluruh urusan perkara mereka, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para khulafa ar-rasyidin, mengikuti Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman para salaful ummah, para pendahulu umat ini. Al-wasatiyah fahum awlan nas dukhulan fi hadhil wasatiyah wa inna kulla ma'nan min ma'anil wasatiyah thabata li hadhil ummah fali ahli sunnah wal jamaah minhu al-haddu al-awfar wal nasibul a'la wa ma dhak illa li annahum al-anmudajul amthal للأمة التي جعلها الله أمة وسطا وأخبر أنها خير أمة نجت للناس إذ هم الطائفة الوحيدة التي حققت المتابعة المحضة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Maka mereka ini, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, adalah orang yang paling berhak masuk di dalam keadilan ini atau keseimbangan ini atau pertengahan ini. Dan sesungguhnya setiap makna di antara makna-makna keadilan yang telah tetap bagi umat ini, maka ahlus sunnah wal jamaah mereka memiliki bagian yang paling besar, bagian yang paling tinggi dari makna keadilan ini. Kenapa demikian? Karena tidaklah yang demikian kecuali karena mereka adalah orang yang bisa diteladani bagi umat ini, yang Allah SWT telah menjadikan umat ini sebagai umat yang pertengahan. Dan Allah mengabarkan bahwasanya umat ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, karena mereka adalah kelompok golongan satu-satunya yang telah menerapkan, mewujudkan mutaba'ah, mengikuti dengan semurni-murninya terhadap Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Bi khilafi ghairihim min firaqin wa tawaifil ummah fa innahu ma min firqatin wala ta'ifatin illa walaha minal aqwali wal i'tiqadat ma yukhalifu kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan aliran-aliran dan kelompok-kelompok yang ada di dalam umat ini selain ahlu sunnah, karena tidak ada sebuah aliran, sebuah kelompok kecuali mereka memiliki ucapan akidah yang menyelisihi Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidzalik kana ahlu sunnah khaira firaqi hadhil ummah wa awsata tawaifiha fahum at-taifatul mansurah wa humul firqatun najiyah wa hum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wasatun fil nihali kama anna millatal Islam wasatun fil milal. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah sebaik-baik aliran yang ada di dalam umat ini. Seandainya itu dinamakan dengan aliran, dan mereka adalah kelompok yang paling berada di pertengahan. Mereka lah kelompok yang ditolong oleh Allah, dan mereka adalah kelompok yang akan selamat sebagaimana dalam hadis, dan insyaallah akan datang penjelasannya. Maka mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wasatun fin nihal, mereka adalah pertengahan di antara kelompok-kelompok
kama anna millatal Islam wasatun fil milal. Sebagaimana agama Islam ini adalah pertengahan di antara agama-agama yang lain. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah yang kedua ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.